warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Aprilianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tim Ruang Guru. Kita bisa lihat di sini pertanyaannya ya, bahwasanya dikatakan bahwa apabila biaya produksi suatu barang mengalami peningkatan dan harga barang substitusi juga meningkat, maka apa yang akan terjadi gitu kan ya. Nah, di sini kita ketahui dua hal, yaitu biaya produksi suatu barang meningkat dan juga harga barang substitusi yang meningkat. Nah, dalam hal ini berarti yang ditanyakan itu bagaimana kan kondisi dari kurva penawaran dan kurva permintaannya. Yang telah kita ketahui yaitu biaya produksi suatu barang meningkat. Ketika biaya produksinya meningkat, maka cenderung harga barang itu pun akan mengalami peningkatan gitu. Kenapa? Ya tentu produsen di sini tidak mau mengalami rugi gitu ya. Contohnya di sini kita sebagai produsen spidol ini gitu. Ketika kita membuat spidol ini dengan harga-harga biaya produksi yang mahal, maka kita pun akan menjual spidol ini dengan harga yang tinggi seperti itu kan. Nah, selain itu ketika biaya produksi mengalami peningkatan, produsen pun cenderung akan membatasi jumlah produksinya. Maka akibatnya di sini ketika jumlah produksinya dibatasi, maka jumlah barang yang ditawarkan ataupun jumlah penawarannya itu mengalami penurunan. Nah, ketika jumlah produksi dibatasi ya, adanya pembatasan produksi suatu barangnya, maka di sini akan mengakibatkan jumlah penawaran barang pun akan mengalami penurunan. Ketika jumlah barang yang ditawarkan sedikit atau dibatasi ya, itu akan mengakibatkan kurva penawaran bergeser ke sisi kiri atau ke sebelah kiri gitu. Nah, hal yang kedua yang kita ketahui di sini yaitu harga barang substitusi yang mengalami peningkatan juga gitu. Kita ketahui di sebelumnya bahwa adanya pembatasan jumlah penawaran dari produsen itu sendiri atau adanya pengurangan jumlah barang yang ditawarkan dari produsen. Otomatis di sini akan adanya peningkatan permintaan dari barang itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena tadi harga barang substitusinya pun mengalami peningkatan. Kita ingat ya, faktor yang mempengaruhi permintaan itu salah satunya faktor harga barang lain yang terkait. Nah, dalam hal ini tentunya faktor harga barang lain yang terkait itu dimaksudkan faktor harga barang substitusi tadi gitu. Nah, jadi yang perlu kita ingat ya, ketika demand atau permintaan itu mengalami kenaikan gitu ya, maka kurva akan bergeser ke sebelah kanan. Sedangkan ketika demand mengalami penurunan, maka kurva akan bergeser ke sebelah kiri. Begitu pula terkait dengan supply atau penawaran. Ketika supply mengalami peningkatan, maka kurva akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, apabila supply-nya mengalami penurunan, maka kurva akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, dalam kasusnya contoh soal ini, maka jawabannya adalah C, yaitu kurva penawaran yang bergeser ke sebelah kiri dan kurva permintaan bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab soal yang saya pilih, yaitu terkait persamaan dasar akuntansi ya. Di sini kita lihat bahwasanya terdapat transaksi yang pertama, yaitu Tuan Haris menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar Rp10.000. Dan transaksi selanjutnya yaitu Tuan Haris membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp2.000. Nah, dalam hal ini buatlah persamaan dasar akuntansinya. Nah, yang perlu kita ingat dari soal ini adalah persamaan dasar akuntansi. Gimana sih persamaan dasar akuntansi itu kan? Nah, persamaan dasar akuntansi yang perlu kita ingat yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Ya, jadi harus kita ingat bahwa persamaan akuntansi ini menunjukkan kondisi harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu Tuan Haris menyetorkan uang tunai sebagai investasi awal sebesar Rp10.000, maka kita catat seperti ini ya. Di sini kita tuliskan ya. Di sini sebelah kiri sisi harta
Lalu sebelah kanan di sini sisi utang dan juga modal. Uang tunai yang disetorkan Tuan Haris di situ sebesar 10.000, maka kondisi ini akan menambah kas kita. Kas di sini sebagai harta kita, ya. Maka di sini kas bertambah sebesar 10.000 tadi. Lalu apa lagi gitu yang akan berubah selain kas? Yaitu tentunya modal Tuan Haris itu sendiri. Modal Tuan Haris di sini pun akan bertambah sebesar 10.000 rupiah. Nah, jadi di sini antara posisi sebelah kiri dan posisi sebelah kanan harus seimbang gitu ya. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu Tuan Haris membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 2.000 rupiah. Dalam kondisi ini berarti apa yang berubah? Otomatis harta kita akan mengalami peningkatan kan, karena kita membeli perlengkapan gitu kan, perlengkapan kantor. Maka di sini sisi harta kita munculkan akun perlengkapan sebesar 2.000. Lalu bagaimana gitu untuk pengaruh dari akun yang lainnya? Karena transaksi ini, perlengkapan ini dibeli secara kredit, maka tentunya akan mempengaruhi utang. Utang di sini akan mengalami pertambahan atau bertambah sebesar 2.000. Nah, maka di sini kas sebesar 10.000 ya, perlengkapan 2.000. Lalu di sini ada jumlah utang sebesar 2.000 dan jumlah modal 10.000. Ketika kita jumlahkan di sini ya, 10.000 sisi sebelah kanan yaitu harta 10.000 dan 2.000 yaitu 12.000. Lalu sisi sebelah kirinya antara utang ditambah modal yaitu sebesar 12.000. Maka sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan di sini dalam kondisi balance atau seimbang ya. Nah, jadi perlu diingat lagi ya bahwasanya dalam menyusun persamaan dasar akuntansi itu rumus yang harus diingat yaitu harta sama dengan utang ditambah modal gitu ya. Dalam mengerjakan transaksi akuntansi ataupun soal akuntansi ya, agar lebih mudahnya posisikan diri kita ini sebagai pemilik perusahaannya. Jadi segala perubahan yang terjadi gitu ya, itu ceritanya terjadi pada diri kita sendiri. Contohnya seperti ini, kita membeli peralatan secara tunai, maka otomatis untuk mendapatkan peralatan tersebut kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu, dan peralatan kita dapatkan, uang kita akan berkurang seperti itu ya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.